Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Di pembelajaran 6 ada pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 132 sampai dengan 135. Adik-adik untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lainnya. Tapi sesuai judul ini ya, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi, nanti adik-adik bisa pilih sesuai yang dibutuhkan. Misalnya adik-adik kelas 4 berarti pilih yang ini, klik link atau biru-birunya. Nanti kita akan masuk ke playlist di kelas 4. Misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, berarti klik yang ini, putar semua. Nanti akan kita lihat di sebelah kanan ada daftarnya. Ini dibuatnya berurutan ya, jadi adik-adik tinggal cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa di sini. Di scroll aja ke bawah. Di sini ada Edo, kata Edo, masih ingatkah kamu dengan cerita tupai dan ikan gabus? Masih ya, itu ada di pembelajaran sebelumnya, ya, di pembelajaran atau subtema sebelumnya. Ayo temukan pembelajaran berharga dari cerita tersebut, ya. Nah, yang pertama, baca lagi ya, lalu tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Berilah komentar tentang pesan moral yang ditulis temanmu. Ya, kalau adik-adik nanti bisa tuliskan pesan moralnya adalah tolong menolong terhadap sesama akan membawa pada perdamaian atau kedamaian dan kebahagiaan. Ya, nanti boleh komentar dari pesan moral yang ditulis oleh teman-teman adik-adik ya. Kemudian apakah pada cerita tupai dan ikan gabus kamu menemukan sikap-sikap yang baik dan sikap yang kurang baik? Tuliskan di kolom ini. Nah, sikap baiknya adalah mereka selalu saling tolong-menolong ya. Lalu selalu bersama saat mengunjungi tempat-tempat baru. Yang tidak baik adalah tupai membunuh ikan hiu untuk diambil hatinya ya. Nah, lalu kemudian apakah kamu sering menemukan sikap yang baik dan sikap yang tidak baik di lingkungan sekolahmu? Nanti tuliskan di diagram berikut ya. Nah, kita lihat di sini, sikap baik ya. Yang contohnya adalah selalu menjaga kebersihan diri, rumah, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, selalu menyapa dengan ramah tetangga kita. Lalu yang ketiga, menawarkan bantuan sesuai kemampuan. Lalu yang bukan menjadi contoh adalah membuang sampah sembarangan, tidak mau bertegur sapa, acuh tak acuh terhadap kesusahan orang lain. Ya, kemudian ciri-cirinya adalah tidak merugikan orang lain, mampu mengendalikan diri dan berpikir positif. Jadi kesimpulannya adalah sikap yang baik yaitu sikap yang tidak merugikan orang lain, berpikir positif dan mampu mengendalikan diri. Yang berikutnya, nanti presentasikan diagramnya ya. Sekarang kamu melakukan seluruh gerakan dasar silat yang sudah kamu pelajari. Nah, ini ada gerakan-gerakan silat ya, adik-adik, ada langkah, pukulan, tangkisan, dan tendangan. Sekarang kita jawab pertanyaan ini. Apakah kamu sudah dapat melaksanakan seluruh gerakan dengan baik? Nah, yang ini adik-adik bisa sesuaikan ya jawabannya dengan keadaan adik-adik. Udah bisa atau belum ya? Apa yang perlu kamu perhatikan? Masih perlu kamu perhatikan. Yang ini boleh contoh dari Kak Rina misalnya merencanakan sesuatu yang benar-benar terperinci sehingga masa depan akan terjamin, ya. Lalu mungkin kalau terkait pencak silatnya boleh ditambahkan akan berlatih lebih giat ya. Kemudian, apa manfaat mempelajari pencak silat? Yang pertama, untuk menjaga kesehatan jantung, dengan melakukan lebih banyak gerakan, maka jantung tentunya akan berpacu kian cepat atau lebih cepat. Untuk menurunkan berat badan, sebagian banyak di antara olahraga ini adalah menghasilkan gerakan-gerakan tertentu yang lincah. Semakin sering kita bergerak, sudah pasti akan membakar kalori yang menumpuk di dalam tubuh. Sangat baik bagi yang tengah menjalankan program penurunan berat badan. Dan juga pencak silat ini untuk melindungi diri kita. Salah satu alasan yang senang mengikuti olahraga silat karena memang sebagai bentuk perlindungan. Misalnya sedang di jalanan ya, lalu ada gangguan ya mengganggu kita misalnya kita bisa melindungi diri kita sendiri ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah.